Perkenalkan, saya Nurmita Sari dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan kelompok kami untuk materi hukum 2 Newton. Yang pertama, KD 4.7 melakukan percobaan berikut. Presentasi hasilnya terkait gaya serta hubungan gaya, massa dan percepatan dalam gerak lurus benda dengan menerapkan metode ilmiah. Adapun tujuan dari percobaan ini, yang pertama, melalui grafik, peserta didik dapat menyelidiki hubungan antara gaya dengan percepatan pada benda yang bergerak lurus jika massa benda konstan. Yang kedua, melalui data, peserta didik dapat menyelidiki hubungan antara massa dan percepatan pada gerak lurus benda. Adapun teori singkat untuk materi ini, yang pertama, hukum 1 Newton menyatakan bahwa jika tidak ada gaya total yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan tetap diam atau jika sedang bergerak atau akan bergerak lurus beraturan atau kecepatan konstan. Selanjutnya, bunyi hukum 2 Newton, yaitu percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya, sehingga dapat dikatakan bahwa percepatan berbanding lurus dengan besarnya resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, dan percepatan berbanding terbalik dengan massa benda. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, yaitu Waode Rahmiani. Rumusan masalah dalam percobaan ini ada 2, yaitu pertama, menyelidiki hubungan antara gaya dan percepatan dalam gerak lurus benda. Kedua, menyelidiki hubungan massa dan percepatan dalam gerak lurus benda. Adapun hipotesisnya yaitu pertama, gaya atau berat beban yang digantung berbanding lurus dengan percepatan benda. Kedua, massa benda berbanding terbalik dengan percepatan. Identifikasi variabel. Variabel kontrol dalam percobaan ini yaitu jarak lintasan dalam satuan cm, massa kereta dinamika dalam satuan kilogram. Variabel manipulasi dalam percobaan ini yaitu gaya, berat beban yang digantung dalam satuan kilogram, dan variabel respon dalam percobaan ini yaitu waktu tempuh dalam satuan second. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Saudari Suliati. Definisi operasional variabel diantaranya yaitu 1. Jarak lintasan adalah jarak yang dilalui kereta dinamika di mana pada praktikum ini menggunakan jarak 75 cm yang diukur dengan menggunakan mistar dengan satuan cm. Dan yang kedua, massa kereta dinamika adalah suatu berat dari kereta dinamika tersebut yang diukur dengan neraca Ohaus 311 dengan satuan gram. Yang ketiga, gaya adalah berat beban yang digantung di mana digunakan 5 beban di sini menggunakan neraca pegas dengan satuan Newton. Dan yang terakhir, waktu tempuh. Waktu tempuh adalah yang digunakan beban untuk sampai ke lantai dengan menggunakan stopwatch dan satuan skon. Alat dan bahannya, yang pertama, tali atau benang secukupnya. Yang kedua, kereta dinamika 1 buah. Yang ketiga, beban 20 gram 5 buah. Yang keempat, neraca pegas 1 buah. Yang kelima, neraca Ohaus 1 buah. Yang keenam, penggaris 1 buah. Yang ketujuh, katromeja 1 buah. Dan yang kedelapan, stopwatch 1 buah. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tendriaben. Langkah kerja yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Yang kedua, timbang massa kereta dinamika sebagai M1 menggunakan neraca Ohaus dan massa beban sebagai M2 dengan menggunakan neraca pegas. Yang ketiga, rangkai peralatan percobaan seperti gambar 1. Lalu, ukur jarak lintasan yang akan dilalui kereta dinamika. Yang keempat, tambahkan beban M2 yang digantungkan pada tali yang terhubung dengan katrol. Yang kelima, lepaskan beban hingga kereta dinamika bergerak. Yang keenam, catat waktu yang dibutuhkan beban dari awal untuk sampai ke lantai. Dan yang ketujuh yaitu ulangi langkah 4 sampai 6 dengan menambahkan massa beban M2 yang berbeda yaitu 20 gram, 40 gram, 60 gram, 80 gram, 100 gram, dan 120 gram.
Nah, pada tabel hasil pengamatan, massa katrolian dinamika M1 yang digunakan yaitu 87,19 gram, jarak lintasan yaitu 75 cm. Pada tabel hasil pengamatan, pada massa beban M2 yang pertama yaitu 0,02 kg dengan gaya 0,2 Newton, di mana M1 tambah M2 yang dihasilkan yaitu 0,10719 kg dengan waktu yang dibutuhkan yaitu 0,88 second. Massa beban M2 yang kedua yaitu 0,04 kg dengan gaya 0,4 Newton, di mana M1 dan M2 yang dihasilkan yaitu 0,12719 kg dengan waktu yang dibutuhkan 0,75 second. Yang ketiga, massa beban M2 0,06 kg, gayanya yaitu 0,6 Newton, di mana M1 tambah M2 yaitu 0,14719 kg dengan waktu yang dibutuhkan yaitu 0,69 second. Yang keempat yaitu 0,08 kg dengan gaya 0,8 Newton, M1 tambah M2 yaitu 0,1671, dan yang terakhir massa beban M2 yaitu 0,1 kg dengan gaya 1 Newton, di mana M1 tambah M2 yaitu 0,18710 kg dengan waktu yang dibutuhkan 0,37 second. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Reni Astuti. Untuk analisis data dari hasil percobaan kami, diketahui bahwa rumus gaya sama dengan massa kali percepatan, di mana kita bisa tarik kesimpulan bahwa percepatan sama dengan F per M, sehingga untuk data pertama diketahui percepatannya yaitu 2,291 meter per sekon pangkat 2. Untuk data kedua, percepatannya yaitu 4,588 meter per sekon pangkat 2. Untuk data ketiga, percepatannya yaitu 6,882 meter per sekon pangkat 2. Untuk data keempat, percepatannya yaitu 9,175 meter per sekon pangkat 2. Dan untuk data yang kelima, percepatannya yaitu 11,469 meter per sekon pangkat 2. Nah, dari plot grafik hubungan antara gaya, di mana gaya di sini yaitu massa beban dengan percepatan, diketahui bahwa gayanya itu berbanding lurus dengan percepatan, di mana jika gayanya besar maka percepatannya juga besar. Nah, kemudian dengan persamaan percepatan sama dengan M2 kali G per M1 tambah dengan M2 diperoleh untuk percepatan data pertama yaitu 8,134 meter per sekon pangkat 2. Kemudian untuk data kedua 6,855 meter per sekon pangkat 2. Untuk data ketiga percepatannya yaitu 5,924 meter per sekon pangkat 2. Untuk data keempat percepatannya yaitu 5,215 meter per sekon pangkat 2. Kemudian untuk data kelima percepatannya yaitu 4,658 meter per sekon pangkat 2. Adapun kesimpulannya, yang pertama yaitu hubungan antara gaya dan percepatan adalah berbanding lurus. Yang kedua, hubungan antara massa dan percepatan adalah berbanding terbalik. Itulah tadi hasil presentasi rancangan dari kelompok kami untuk KD 4.7. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.